Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen. Kami di kaki Gunung Rokejumbangan akan menyampaikan berita breaking news pagi. Suasana langit gelap, bumi basah. Suasana di sini juga lembab semacam ini. Anda belum pernah ke Gunung Rokejumbangan ya? Arahnya kalau dari utara Kabupaten Pekalongan lewat Ndoro, kemudian Petung Priyono, Gumelem, Wonoyoso sampai ke Gunung Rokejumbangan. Dari Banjarnegara, Kalibening, Wonoyoso, Rokejumbangan. Kalau dari Kabupaten Batang lewatnya Bawang naik Rokejumbangan. Kalau dari Wonosobo, Ndieng turun ke utara, itulah Gunung Rokejumbangan. Sekarang kita akan menyampaikan berita yaitu yang lagi viral. Saat ini kami dilapori oleh para wartawan lokal, wartawan amatir ya, bahwa saat ini di daerah tingkat 2 di Sidoarjo, Jawa Tengah, di Malang, di Kabupaten Pekalongan, di Kota Pekalongan, di Brebes, di Tegal, di Magelang, semuanya banjir. Dan banjirnya ngeri mas, mbak. Banjirnya ini sampai setinggi rumah, ya. Pada menangis semuanya. Ini alangkah orangnya harus introspeksi diri bahwa mengapa kok diberi banjir semacam ini. Apakah ini adalah fenomena alam yang sudah tua atau akibat ulah tangan manusia yang membabat hutan dengan sembarangan. Para cukong-cukong atau mafia atau oligarki, mafia pembabatan hutan itu sampai yang namanya Luhut punya PT Toba Lestari sekarang sudah di audit oleh Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung, dan Luhut sekarang izin operasionalnya usaha di bidang kehutanan, ya, penebangan hutan sekarang sudah dicabut, ya. Wah, kalau begini mungkin Luhut akan marah dengan Prabowo, ya. Jadi Luhut ini bukan hanya yang diselidiki bidang hutan, ini akan terus merambat, yaitu akan diselidiki kekayaannya. Kekayaannya Luhut itu kekayaannya tidak masuk akal. Karena kalau Menko itu gajinya berapa, ya, sampai seperti kekayaannya Jokowi. Karena itu duit tunggal pemerintahan Jokowi 10 tahun itu sebetulnya duit tunggalnya adalah Jokowi dan Luhut. Ya. Di medsos-medsos gambar-gambar yang namanya Jokowi dibisiki, Luhut kan banyak sekali. Karena Jokowi ini adalah orang desa, pengalamannya kurang, sedangkan Luhut adalah mantan jenderal, pengusaha, dan mantan tentara, itu lihai. Apalagi Jokowi tidak disetir, uang Prabowo saja Luhut akan nyetir. Padahal kemarin ini Luhut sepertinya tidak berkeringat dalam gerakan untuk memenangkan Prabowo Gibran. Ternyata setelah jadi mereka akan nyetir Prabowo di mana-mana. Saya salut kepada Menteri Keuangan baru yang bernama Purbaya Yudi Sadewa. Orangnya betul-betul pemberani, ulung. Jadi Wakil Ketua MUI menyatakan bahwa macam-macam itu tidak usah Pak. Itu orang baik, orang jujur. Jenengan itu kan Wakil Ketua MUI, ya. Itu biarkan, ya. Dulu punya menterinya tertutup. Rahasia negara tidak tahu. Ya, hanya untuk melayani presidennya Jokowi. Ya, ternyata jebol Jokowi akhir jabatannya sekarang sudah terlunta-lunta. Penyakitnya semakin hari semakin tidak bisa diobati. Banyak sekali masyarakat berduyun-duyun dari Banyumas, dari Magelang, dari Sidoarjo, dari Malang datang ke sini. Setiap 200 orang naik bis jebol di situ untuk mendoakan kesehatannya Jokowi supaya selamat.
Karena kemungkinan Jokowi itu sudah kena laknat atau muhabalah dari Gus Nur. Yang Gus Nur tidak salah langsung dikriminalisasi, di penjara. Bambang Tri itu juga di penjara 4 tahun. Itu adalah pimpinan dolim. Nah, pimpinan dolim itu nantinya pada akhirnya itu akan menerima azab, akan menerima siksaan hidup. Nah, ini sudah mulai ya. Jokowi sudah mulai menerima nah termol itu gimana ya, dibela orang, pokoknya sepenting saya itu membela Jokowi, apa salah apa benar saya membela Jokowi karena bayaran. Kalau tidak dibayar ya tidak mau ya. Jadi memang kekayaannya Jokowi luar biasa. Kekayaannya Jokowi itu menumpuk, tetapi kekayaan tidak bisa dinikmati karena mencarinya kekayaan itu tidak secara benar, dengan cara-cara yang tidak jelas ya. Jadi saya tidak bisa bicara karena nasib Jokowi tidak akan semakin baik, semakin peteng dedet uripe Jokowi. Dari Rogo Jembangan kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.